Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramadhani, NIM 0132 4065517. Dosen pengampun yaitu Juria SS.SI.M.SI. Cara membaca resep, saya dari Universitas Wallacea. Tujuan pembelajaran yaitu untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam proses pembuatan distribusi dan penggunaan obat-obatan memiliki pemahaman yang mendalam dan kompetensi yang memadai mengenai resep obat. Pemahaman dasarnya yaitu mengetahui peraturan dan standar hukum yang mengatur pembuatan dan penyerahan resep dan memahami konsep dasar resep termasuk struktur maupun komponen. Yaitu resepnya ada resep amoksisilin, resep paracetamol, resep gliserin goyakolat, dan chloramphenemania malea. Kemudian resipe chloramphenicol, yang terakhir yaitu resipe sol H2O2 3%. Resipe, ambillah amoksisilin disyrup flash 1, Cigna Terdidie Colchiarti 1. Resep kedua yaitu resipe paracetamol, ambillah paracetamol sirup flash 1, Cigna Terdidie Colchiarti 1. Kemudian yang ketiga, resipe, ambillah gliserin goyakolat 1/4 tablet, kemudian chloramphenemia malea 1/2 tablet. Misce fac fulvin detales dosis nomor 10, Cigna Terdidie fulvin 1. Kemudian resep yang keempat yaitu resipe, ambillah chloramphenicol eardrop flash 1, Cigna bis Didie Gutek 2 (aures sinistret). Yang terakhir resipe, ambillah sol H2O2 3% flash 1, Cigna bis Didie Gutek 2 (auris sinistris). Manfaat obat. 1. Amoksisilin. Amoksisilin menjadi salah satu jenis antibiotik yang sering dipakai. Amoksisilin termasuk antibiotik dalam golongan penisilin, yaitu obat untuk mengatasi infeksi bakteri. Obat ini umum diberikan oleh dokter saat mengetahui pasiennya mengalami infeksi akibat bakteri. Peringatannya itu amoksisilin merupakan obat antibiotik golongan penisilin yang banyak digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, seperti contohnya pada pneumonia, bronkitis, atau infeksi lainnya pada telinga, hidung, tenggorokan, saluran kemih, dan kulit. Yang kedua yaitu obat paracetamol. Manfaat obat paracetamol atau antenapinomen adalah obat yang berfungsi untuk meredakan demam dan nyeri, termasuk untuk mengobati nyeri haid hingga sakit gigi yang tersedia dalam bentuk tablet, sirup, tetes, supositoria, dan infus. Nah, yang ketiga itu manfaat obat gelirid goyakolat, yaitu guaifenesin atau glycerin goyakolat tablet merupakan obat jenis ekspektoran yang dapat meredakan batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di saluran nafas. Yang keempat itu chloramphenemia malea, itu mengatasi gejala alergi seperti rintitis alergi, urikaria, bersin-bersin, mata berair, gatal pada mata, hidung, tenggorokan, atau kulit. Yang kelima adalah chloramphenicol, penanganan dan pengobatan infeksi mata superficial seperti konjungtivis bakterial dan otitis eksternal. Obat ini juga telah digunakan untuk pengobatan tifus dan kolera. Yang keenam, sol H2O2 3%. Sol H2O2 3% adalah larutan hidrogen peroksida yang sering digunakan sebagai antiseptik. Resipe gliserin goyakolat 1/4 tablet sama dengan 1/4 kali 100 mg sama dengan 25 mg. Kekuatannya itu 1 tablet gliserin goyakolat yaitu 100 mg. Sedangkan chloramphenemia malea 1/2 tablet sama dengan 1/2 kali 4 mg sama dengan 2 mg.
kekuatan yang dibutuhkan itu kekuatan 1 tablet Chloramphenia malea itu 4 mg. MIV Vulpes DTD nomor 10 signa 3 Didier Vulpes 1 Pro Andea umur 3 tahun. DL glycerin goyakolat 1 kali sama dengan 200 mg. Jawabannya yaitu sama dengan 3/15 kali 200 mg. Hasilnya yang diambil itu adalah 40 mg. Kemudian yang kedua, Chloramphenia malea. Dosis maksimum untuk 1 hari sama dengan 40 mg. Rumusnya yaitu 3/15 kali 40 mg. Dosis maksimum Chloramphenia malea 1 hari yaitu 8 mg. Bandingkan antara resep dan dosis yang sudah dihitung. DL Chloramphenia malea. Glycerin goyakolat sama dengan 1 kali sama dengan 1 kali 2 mg sama dengan 25 mg. 25 mg sama dengan 40 mg itu 25 mg per 40 kali 100 sama hasilnya itu 62,5%. Dosis maksimum Chloramphenia malea sama dengan 1 hari sama dengan 3 kali 2 mg sama dengan 6 mg. 6 mg per 8 mg sama dengan 6/8 kali 100 sama dengan 75%. Kemudian, apa itu etiket? Etiket obat adalah label atau penanda obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan baik praktik, dokter, klinik puskesmas, ataupun rumah sakit, yang biasanya ditempel di depan kemasan obat atau alat kesehatan yang berguna untuk memberikan informasi menggunakan obat atau alat kesehatan tertentu pada penggunanya. Yang pertama itu etiket biru. Etiket biru adalah label yang digunakan untuk menandai obat luar atau obat yang digunakan secara eksternal bukan untuk diminum. Etiket biru memiliki peran penting dalam mencegah kesalahan penggunaan obat, terutama dalam memastikan bahwa obat tersebut digunakan sesuai dengan rute aplikasi yang benar. Contoh salep, krim, gel bedak, obat suntik, tetes mata, dan tetes telinga, seperti gambar yang ada di samping. Yang kedua, etiket putih. Etiket putih adalah label yang digunakan pada obat bebas atau obat yang dapat digunakan tanpa resep dokter. Obat ini dianggap aman jika digunakan sesuai aturan yang tertera pada kemasan atau petunjuk apoteker. Obat yang memiliki label etiket putih merupakan jenis obat yang dikonsumsi secara oral, yakni melalui saluran pencernaan. Gambar etiket putihnya seperti gambar yang ada di samping. Seperti contoh etiket warna putih. Amoksisilin 2 kali sehari, sirup kering sebelum makan.